Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Periode Manajemen, kelas ruang 324, kelompok 4, yang beranggotakan yang pertama, saya Nur Hafifah, yang kedua, Nabila Apriliani, dan yang ketiga, Pipit Rahayu. Kami akan mempresentasikan tentang keseimbangan AD dan AS. Analisis AD yaitu aggregate demand atau permintaan aggregate yang berarti sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Dari sifat-sifat permintaan aggregate dan penawaran aggregate AS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Akan menjelaskan tentang perbedaan teori-teori Keynes. 1. Pendapatan mengenai penentuan suku bunga. Yang pertama, suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan uang. Pendapatan mengenai uang dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, kesempatan kerja penuh jarang dapat dicapai. Yang kedua, hubungan antara perubahan jumlah uang dengan kegiatan ekonomi akan melalui proses berikut ini. 1. Perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga. 2. Penurunan suku bunga akan menambah investasi dalam perekonomian. 3. Pertambahan dalam investasi akan menambah pengeluaran agregat dan selanjutnya. Pertambahan pengeluaran agregat ini akan menambah pendapatan nasional. Perkembangan analisis ADAS. Perkembangan analisis ADAS teori makroekonomi Keynesian. 1. Peranan pengeluaran agregat. Pandangan pokok teori makroekonomi Keynesian. Secara kasarnya, pandangan tersebut meliputi 3 aspek berikut ini. 1. Peranan pengeluaran agregat. 2. Penentuan suku bunga dan peranan uang dan peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Teori makroekonomi Keynesian peranan pengeluaran agregat. Yang pertama, jumlah kualitas faktor produksi dianggap tetap. 2. Terdapat hubungan yang erat di antara pengeluaran agregat dengan kegiatan ekonomi. 3. Apabila pengeluaran agregat bertambah, maka kegiatan ekonomi, produksi nasional, dan kesempatan bekerja akan meningkat. Yang keempat, meningkatkan kesepakatan bekerja akan mengurangi pengangguran. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh dari kurva keseimbangan AD dan keseimbangan AS. Yang pertama yaitu contoh dari kurva AD. Semakin rendah tingkat harga, akan semakin besar pula permintaan agregat yang akan terwujud dalam perekonomian. Begitu juga sebaliknya, seperti contoh kurva yang ini. Penjelasannya itu, jika harga semakin tinggi, akan semakin rendah pula pendapatan nasional yang didapat. Yang kedua yaitu contoh dari kurva AS. Kurva AS itu relatif landai, maksudnya penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan pada harga yang relatif tetap, seperti contoh dari kurva berikut ini. Pengertiannya atau arti dari kurva ini yaitu, jika dari titik B sampai dengan titik C yaitu garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya. Sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS keadaannya semakin tegak seperti ini. Contoh yang ketiga yaitu contoh dari kurva keseimbangan AD dan AS, merupakan gabungan dari dua kurva yaitu kurva AD dan kurva AS. Dalam analisis AD dan AS telah memasukkan beberapa unsur perusahaan harga dalam analisis keseimbangannya, seperti contoh kurva berikut. Artinya, perpotongan yang ada di titik E berarti permintaan agregat pada pendapatan nasional real sebanyak
yang ditunjukkan pada garis YE dan garis PE. Di titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian karena perusahaan tidak akan menambah ataupun mengurangi output yang telah diproduksinya. Demikian presentasi dari kelompok 5 yang kami persembahkan. Mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang salah ataupun kurang tepat. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.